Assalamualaikum Sobat Air, salam sejahtera untuk kalian. Sejuk tubuh kita, tentram hati kita, tercerahkan pikiran kita. Air Mengalir akan bercerita sebuah novel roman dewasa berjudul The Heartiness of Ratih atau biasa disebut THR. Salah satu novel terbaik menurut saya yang ditulis oleh kakak Iin Emerald Tahir. Kalian bisa membaca bukunya di beberapa platform yang beberapa di antaranya akan saya cantumkan di description box ya. Untuk kalian yang kurang suka atau mungkin belum sempat membaca, kalian bisa mendengarkan cerita dari saya. Selamat mendengarkan ya. Episode 2. Ada sesak bergumul di hatiku. Rasanya seperti jarum yang menusuk. Point of view Tarno. Tahun ini memasuki tahun ke-11 pernikahanku dengan Ratih. Dia istri yang setia, baik, dan juga sangat taat. Kami dulunya bertemu secara tidak sengaja di sebuah konferensi. Dan Ratih sebagai peserta, aku sebagai panitia. Hampir setahun setelah pertemuan itu, aku melamarnya. Ya, sesederhana itu kisah kami. Orang tuaku merestui dan tidak ada masalah dari keluarga Ratih. Kala itu, ibunya hanya berpesan agar sekolahnya tetap harus berjalan, karena tinggal 1 semester lagi gelar magister diperolehnya. Usia kami terpaut 4 tahun dan tidak ada masalah komunikasi yang berarti. Semuanya sempurna, hingga suatu ketika Ratih mulai menanyakan hak dan kewajibannya. Ia mulai bertanya berapa penghasilanku dan apakah dia boleh meminta hak pengelolaan keuangan. Ya, aku marah, sangat marah. Hal yang paling tidak kusukai jika Ratih mulai mencampuri hal yang satu itu. Padahal aku sudah memenuhi semua kewajibanku. Pernah saat hari raya akan tiba, ia meminta tunjangan hari raya yang rencananya sebagian besar akan kugunakan untuk berinvestasi. Aku marah dan membentaknya, karena menanyakan hal yang bukan haknya. Apakah aku salah? Aku begadang siang malam menyusun program, pergi pagi, pulang malam, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyenangkan diriku sendiri. Aku mulai muak dengan sikap Ratih, terlebih saat ia melahirkan anak kedua. Aku seolah tidak mengenalnya. Wajahnya yang dulu ceria dengan senyuman menggoda sudah jarang terlihat. Badannya terkadang membuatku kehilangan selera. Tapi meski begitu, untuk urusan servis di ranjang, bagiku Ratih tetap terbaik. Pernah aku menggoda beberapa sahabatku tentang hal yang dengan sangat baik dilakukan Ratih untuk menyenangkanku. Tapi tidak pernah sekalipun dilakukan istri para sahabatku. Dan banyak hal lainnya tentang Ratih yang membuatku yakin tidak ada wanita yang bisa menggantikan ibu dari anak-anakku ini. Puncaknya saat aku dinas di sebuah kota B, aku bersama temanku khilaf dan kami bertaruh tentang berapa lama kami bisa menyembunyikan hubungan terlarang kami terhadap istri kami. Aku tertantang dan dengan rutin selama 2 tahun mengunjungi Indri. Beberapa temanku mulai ketahuan dan menghentikan hubungan mereka karena alasan anak-anak yang mulai dewasa. Sedang aku, jujur aku hanya bersenang-senang. Indri hanyalah tempat pelampiasan, Ratih tetap yang utama. Tidak ada yang bisa menggantikan Ratih di hatiku. Sampai suatu ketika saat Indri mulai memijat bahuku, pintu ruang tamu kontrakan diketuk. Indri membukanya dan seorang wanita masuk dengan langkah perlahan. Lalu aku sadar itu bukan hanya bayangan. Itu adalah Ratih dengan tatapan menusuk telak di jantungku. Aku kaku,
Bagaimana bisa Ratih mengetahui keberadaanku? Kapan? Bagaimana? Sejak kapan? Dalam keadaan kalut dan tak tenang, aku sampai di rumah terlebih dahulu. Ratih baru pulang di rumah 3 jam setelahnya. Dia hanya diam, tapi tetap mengurusi ketiga anak kami, dan memberi instruksi pada Mini, sepupu jauhku, yang ditugasi untuk menjaga anak-anak jika Ratih tiba-tiba keluar rumah, untuk segera pulang. Ratih masih juga diam sehingga ia selesai mandi, lalu tinggallah kami berdua di kamar. Ketakutan mengancamku pelat jika Ratih mempersoalkan ini, sedangkan aku belum bisa memikirkan harus hidup jauh dari Ratih. Lalu suara anakku yang bungsu mengagetkan kami. Aku tergopoh keluar kamar dan melihat anakku yang berusia 2 tahun bersimbah darah dengan pemotong kuku di tangannya. Aku melihat Ratih segera menangani dan menenangkannya. Entah setan apa yang merasukiku. Aku mengambil anakku dari Ratih dan mendorongnya sekuat tenaga hingga terjengkang ke belakang dengan kepala membentur meja. Tidak cukup sampai di situ, aku menendang pahanya dan berteriak, memaki karena keteledorannya. Beberapa jam setelahnya, Ratih masih tidak bicara padaku dan memutuskan tidur di kamar bersama anak-anakku. Saat semua kekacauan itu berakhir, kupikir hubungan rumah tanggaku akan tamat. Ratih akan menggugat dan meninggalkanku. Aku panik, tapi kemudian menganggap biasa saja. Karena hingga beberapa minggu setelahnya, ia tidak juga menanyakan sebab semua perbuatanku. Aku berusaha menjaga perilaku dan sikapku pada Ratih, agar tidak menjadi bom waktu bagi diriku sendiri. Lalu seorang temanku berkata, aku beruntung karena istriku bergantung sepenuhnya padaku dari segi materi, sehingga tidak memiliki banyak peluang untuk meninggalkanku. Aku akhirnya yakin dan membenarkan ulasan temanku tadi. Memangnya Ratih bisa apa? Sehari-hari ia hanya di rumah, meski jualan online-nya juga laris, dan sempat menulis beberapa buku. Aku yakin ia tetap tidak bisa tanpaku, bahkan tanpa memberi lebih. Kupikir penghasilan Ratih lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhannya, dan aku tetap memberi uang bulanan seperti biasanya. Akhirnya beberapa tahun berlalu. Sekarang kami memiliki 4 orang anak yang sehat, cerdas, dan pintar. Kata Ratih, porsi makan anak kami hampir menyerupai porsi orang dewasa. Aku mengiyakan dan kurasa tidak ada yang salah tentang itu. Lalu pertanyaan itu datang lagi. Aku jujur mulai panik saat Ratih mengajakku berdiskusi. Ia menanyakan beberapa penghasilanku dan meminta THR untuk dikelola. Karena 10 tahun kami menikah, ia tidak pernah sekalipun kuberitahu berapa gaji yang kuterima. Kami bertengkar hebat dan untuk pertama kalinya Ratih mengancamku. Jika tahun depan aku tidak memberinya, lebih baik aku mencari wanita lain dan meninggalkannya. Aku tertawa sumbang dan dalam hati berkata, ia tidak akan mungkin bisa meninggalkanku. Memangnya dia bisa apa? Pulang ke ibunya yang pensiunan itu? Tidak mungkin. Aku memiliki 2 sumber penghasilan. Satu penghasilan bulanan dari tempatku bekerja, dan satunya lagi dari penghasilan investasi yang kulakukan. Tiap bulan, aku bisa memberikan kedua adikku uang bulanan yang lumayan, dan kuberikan pada ibu, lalu sesekali mengajak anakku bermain dan menyenangkannya dengan liburan keluar kota. Suatu ketika Ratih meminta izinku untuk mendaftar PNS. Aku tertawa dan menasihatinya untuk berhenti bermimpi, karena kuotannya sangat sedikit. Tapi karena ia ingin mencoba, maka aku izinkan. Aku tidak suka menambah masalah, toh nanti dia akan sadar kemampuannya tidak seberapa. Hari ini di rumah kami diadakan acara buka puasa bersama. Ratih tampil sangat baik menjamu tamuku dengan masakan yang lezat. Beberapa temanku menanyakan aku memakai jasa catering dari mana. Aku mengatakan bahwa istriku memasak semuanya dibantu ibu-ibu kompleks yang dipanggilnya untuk membantu.
Aku bahkan menangkap wajah ketertarikan penuh minat beberapa temanku terhadap Ratih. Hah, ya benar saja. Ratih adalah milikku. 3 jam kemudian para tamu pulang. Ratih menyerahkan beberapa paket sembako dan sedekah kepada anak yatim yang turut serta mendoakan kami. Aku mengira usaha online-nya pasti berjalan lancar. Bahkan hidangan prasmanan acara hari ini tidak sedikit pun memakai uangku. Ratih pintar mengambil hatiku, bukan? Setelah acara berakhir, aku membantunya merapikan rumah ala kadarnya. Setelah sebelumnya aku inisiatif menidurkan anak-anak. Rencana malam itu aku ingin bermalam di rumah ibuku dan berniat membagi rezeki pada adik dan juga keluarga besarku yang tahun ini mudik ke rumah ibuku. Wah, pasti tahun ini akan ramai. Aku sudah menyiapkan 32 amplop yang masing-masing berisi Rp500.000. Tentu bagian adikku lebih banyak. Saat hendak pergi dan pamit pada Ratih, kubaca isyaratnya yang ingin bicara berdua denganku. Dan aku sudah tahu ia pasti meminta THR-nya. Beruntung aku sudah menyiapkan bagiannya, Rp1.000.000. Tih, ini 1 juta untuk beli kue. Sisanya kamu pakai beli baju untuk anak-anak. Pakai barang lama saja ya, aku mau bagi-bagi ke saudara dulu. Lalu kulanjutkan lagi saat melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Kemungkinan aku nginap, lusa baru pulang. Banyak keluarga ibu yang ingin melihatku. Kamu kujemput Selasa ya, dandan yang cantik. Setelah mengatakan itu, aku tertawa, lalu pergi meninggalkannya. Aku sebenarnya tahu maksud Ratih dan bisa membaca sepintas kekecewaan di wajahnya. Tapi aku tidak boleh memberinya harapan terlalu tinggi untuk bisa mengaturku. Kalaupun hari ini dia marah, aku yakin lusa saat kujemput dia akan membaik seperti biasanya. Apa yang harus kutakutkan? Ratih pergi. Ratih marah lalu mendiamkanku. Ratih mengajukan cerai. Dia tidak akan bisa meninggalkanku. Bisa apa dia 11 tahun ini? Ah ya, rumah tanggaku sesempurna ini. Wajar jika banyak temanku yang cemburu. Sungguh memiliki Ratih adalah salah satu anugerah Tuhan yang paling kusyukuri seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Nah, itu dia episode 2. Tunggu episode selanjutnya ya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin dibacakan genre atau cerita dengan judul yang lain. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Air mengalir, sejuk, tentram, tercerahkan. Bye-bye.